Shalom, selamat pagi Bapak Ibu keluarga besar Menara Doa Segala Bangsa, baik yang ada di Zoom ataupun di YouTube. Kembali kita berkumpul di ibadah pagi pada hari ini. Saudara, komunitas kita di Menara Doa Segala Bangsa dan Sekolah Doa Apostolik Profetik adalah komunitas kemiliteran Kerajaan Kristus. Ya, ini semua terjadi karena saya mengalami kunjungan daripada Tuhan Yesus sebagai Panglima Agung, atau dalam perjanjian lama sering dikenal dengan Tuhan Semesta Alam atau Adonai Tsebaot, di mana di pundaknya ada pangkat 7 bintang. Dan kunjungan Panglima Malaikat Mikael yang intinya bahwa Indonesia akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu kita di Menara Doa Segala Bangsa sebagai pasukan tentara Kristus, sebagai jenderal Tuhan dan Panglima Tuhan, saudara, kita membawa satu misi kegerakan daripada Kerajaan Kristus melalui Menara Doa Segala Bangsa ataupun Sekolah Doa Apostolik Profetik. Dan kita menganut kepemimpinan sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan adalah kepemimpinan kolektif majemuk 5 jawatan. Karena itulah yang sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus Kristus pada waktu saya mengalami lawatannya. Dan waktu itu saya memang menjadi messenger of God, pembawa pesan Tuhan kepada banyak pendeta yang saya lihat pesannya adalah penggembalaan kolektif majemuk 5 jawatan. Karena itu saudara, kita di Menara Doa Segala Bangsa ini ada hamba-hamba Tuhan dengan jawatan yang berbeda, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan pengajar. Saudara, saya hanya posisi dituakan ya di antara hamba-hamba Tuhan dalam tim hamba Tuhan 5 jawatan. Baik saudara, khususnya bagi saudara yang baru pertama kali, kami akan bagikan sharing visi misi kita sebagai nakoda. Tuhan mau kita akan kemana hari ini kan ke depan, ya, karena kita membawa misi untuk kegerakan Kerajaan Kristus. Baik saudara, lewat video klip ini saya akan bagikan apa yang jadi visi misi kita.
itulah visi misi kita. Saudara, kita akan lihat juga sejenak konfirmasi dari hamba Tuhan yang tidak ada bersama kita akan apa yang menjadi penyataan Tuhan untuk kita di Menara Doa Segala Bangsa. Kita akan lihat penyataan daripada hamba Tuhan dari luar untuk kita yang ada di Menara Doa Segala Bangsa ini. Apostle Daniel Raj. Shalom. Setelah dikasih kesempatan. I pray for Menara Doa Segala Bangsa. Aku berdoa untuk Menara Doa Segala Bangsa. Lord, this is the Menara Doa is like a lighthouse for the world. Tuhan, ini seperti mercusuar untuk dunia. From this lighthouse, there's a many people of guidance. Keep on walk. Tuhan seperti mercusuar, ini yang akan memberikan tuntunan, yang akan mengalihkan kepada fokusmu. That's not only the Menara Doa is become like a signboard, but the Menara Doa bring the healing, restoration, changes in their life. Bukan hanya Menara Doa seperti cuma ada papan nama saja, tetapi Menara Doa yang sungguh-sungguh membawa kesembuhan, membawa perubahan, membalikan keadaan dalam hidup orang-orang. The people who gather together in Menara Doa, they will see the new strength, they will feel the anointing, they will feel the healing and restoration, they will receive the blessing in the name of Jesus. Orang-orang yang berkumpul berdoa di Menara Doa, mereka akan merasakan pengurapan, mereka merasakan mujizat, mereka merasakan pengurapan mereka sehingga berdampak Tuhan. So I pray for the leader for Menara Doa. Aku berdoa untuk pemimpin yang ada di Menara Doa. I pray for the special anointing upon them. Aku berdoa untuk pengurapan khusus bagi mereka. Special wisdom and knowledge upon them. Hikmat pengetahuan yang istimewa. Lord, they can understand the season. They can understand that what to do according to the season. So I pray the special anointing upon them. Mereka bisa mengerti musim masa waktu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan di musim masa waktu. Aku berdoa untuk pengurapan khusus istimewa mereka. Because they can flow in the same anointing that what you given to them. Karena mereka bisa bergerak mengalir dalam pengurapan yang sama yang kau berikan kepada mereka. That they can flow in the same vision and mission. Mereka bisa mengalir dalam visi dan misi yang sama. So I pray authority and power take control in the name of Jesus. Aku berdoa kuasa dan otoritasmu mengendalikan In mereka. the name of the Father, Di dalam nama Bapa, in the name of the Son, dalam nama and Putra, the Holy Spirit. dan Roh Kudus. I pray and I release the blessing upon them. Aku berdoa dan aku lepaskan berkat-berkatmu. You take control. Engkau ambil alih. Bless them and guide them. Berkati mereka, tuntun bimbing mereka. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku berdoa. Amen. 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 Hallelujah. Haleluya. Let the special anointing, special care on Menara Doa Segala Bangsa. Biar ada pengurapan khusus, pengurapan istimewa, kepedulianmu yang khusus istimewa buat Menara Doa Segala Bangsa. Menara Doa Segala Bangsa is become a lighthouse. That's become a healing center. That's a become like a restoration center on people right now. Biar Menara Doa Segala Bangsa menjadi seperti mercusuar, menjadi pusat kesembuhan pemulihan, menjadi sumber kesembuhan buat banyak orang. Even the Menara Doa Segala Bangsa for the blessing, the authority and power, healing, restoration for the whole Indonesia and the other nation who take part on this Menara Doa. Biar Menara Doa Segala Bangsa menjadi berkat dengan otoritas dan kuasa, berkat buat semua orang Indonesia, seluruh Indonesia yang mengambil bagian. I pray for the special anointing for Herbon and his wife right now. Aku berdoa untuk pengurapan istimewa secara khusus buat Pak Pendeta Hebron dan istrinya pada saat ini. Lord, even though it's a heavy responsibility, but they lay their life for the ministry, they're ready to sacrifice. They put them in the altar. Sekalipun ini adalah pelayanan yang sulit Tuhan, tetapi mereka telah menyerahkan diri mereka di atas mezbah Tuhan. Amen. So I pray for the special anointing upon them. Amen. Jadi aku berdoa untuk pengurapan istimewa secara khusus bagi mereka. Holy Spirit, day and night, let be them. Let the angel protect and guide them right now. Roh Kudus yang malam ada bersama mereka, biar malaikat Tuhan terus melindungi mereka. I pray for the special anointing. Aku berdoa untuk pengurapan yang istimewa, yang khusus, yang spesial. What's that, my son? Tuhan berkata, anakku, I'm seeing right now, saya melihat sekarang, in you and your wife, engkau dan istrimu, Samuel found David and he take that oil and pour on his head and anoint him. Amen. Sama seperti Daud, dia mengambil minyak dan diurapi ke dalam dirinya. Samuel,
Oh, seperti Nabi Samuel yang mengambil minyak dan mengurapi kepala Daud dan seluruhnya. The same manner, I'm seeing that anointing pour on you right now. Dengan cara yang sama saya melihat pengurapan itu turun atas engkau pada saat ini. I'm seeing your face, all that oil is filled you right now. Saya melihat dari wajahmu semua minyaknya mengalir dan menutupi engkau sekujur. Receive that anointing. Terima pengurapan itu. Receive that anointing right now. Terima pengurapan itu In the sekarang. name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Lord said from today, one word. Tuhan berkata mulai hari ini, Lord said that the new level is taking place. Tuhan berkata tingkat yang baru sedang terjadi. New level. Tingkatan yang baru. God said, I enlarge your territory, my son. Tuhan berkata aku memperlebar, memperluas teritori wilayahmu, anakku. The new network and the new connection take place. Jaringan yang baru, keterhubungan yang baru sedang akan terjadi. In the name of Jesus. Percaya dalam nama Yesus. I pray for the special anointing upon them right now. Aku berdoa untuk pengurapan spesial, istimewa, khusus buat mereka. Thank you, Jesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you. I pray and I'll release that anointing upon them. Terima kasih aku berdoa dan aku melepaskan pengurapannya saat ini. In Jesus' name I pray. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amen. Amen. Now, Desi, can I know who is the leader of this ministry? Pastor Hebron? Yes, I am. Yes, Pastor Hebron. Yes, I am. Pastor Hebron. Already spotlight, Pastor? Okay, spotlighting. Already? Already. Okay, let me see. Okay. Yes, I'm seeing Pastor Ezekiel. Yes, Now, I'm seeing a new mantle Saya melihat mantel yang baru. of Amen. intercession, Ezekiel Hebron. of prayers, Amen. of miracles. Untuk mujizat. The Lord said He's releasing it upon you for this nation, Indonesia. Tuhan berkata Tuhan melepaskan itu buat engkau untuk Indonesia ini. Amen. God said, I will begin to grant you favor in this nation. Tuhan berkata aku akan memberikan engkau favor, perkenanan untuk bangsa ini. And your ministry will become accepted. I see some opposition. I see some fights before. Pelayananmu akan diterima. Selama ini ada beberapa oposisi, tetapi Tuhan berkata pelayananmu akan diterima oleh orang-orang. Am I right? Am I right? Apakah saya benar, Pak? Betul. Yeah, there is some opposition, and they are still opposing you till now. Dan ada begitu banyak oposisi dan mereka bahkan saat ini masih terus menentang melawan Bapak. But listen, the Lord said He's going to answer them. Tapi dengarkan, Tuhan berkata, Tuhan sendiri akan menjawab mereka. In this pandemic, Amen. Di masa pandemi ini, they will see your ministry increasing and increasing and increasing. Miracles, signs, financial breakthrough. God bringing men and women Amen. under you. mereka akan melihat di masa pandemi ini pelayananmu meningkat, bertambah dan menang. Terobosan keuangan, terobosan Amen. mujizat, pria dan wanita datang lebih banyak. I see. Hallelujah. Come. Amen. I'm hearing come. Saya mendengar kata datang, Come. Sight, come. datang. I'm seeing you building a camp. Oh, saya melihat Bapak membangun seperti camp. Prayer camp, like a prayer camp. Ya, Like, camp doa. Amen. Lord, let him receive it now. Give him that Tuhan camp. biar dia terima sekarang. Yes, Actually, it's an I receive island. That camp is in an island. That camp Camp is itu ada di satu an pulau. island. Ada di satu pulau. People have to go by boats to that camp. Orang-orang harus pergi dengan kapal atau perahu untuk tiba di pulau itu. And the Lord is saying it's going to be a camp where people will come for revival. They will receive the visitation of the Holy Spirit and go back to their station. Dan Tuhan berkata itu akan menjadi tempat di mana Tuhan akan lawat, akan terjadi muncul mujizat, lawatan Tuhan akan banyak terjadi di situ. Amen. From tonight, Mulai malam hari ini as a new mantle of Amen. authority ada mantel baru, jubah otoritas yang baru. God has put on your hands. Tuhan sudah taruh di tanganmu. God Amen. says, use it. Pakailah. Amen. Use it. Tuhan Use it. berkata pakailah. Do not be afraid of the mountain. Jangan pernah takut dengan gunung. Perkatakan. And God will confirm His word Tuhan akan meneguhkan firman-Nya in the name of Jesus. di dalam nama Yesus. There's a favor God is giving you in the government. I see. Ada Favor. perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan dengan pemerintah. I see Amen. mayors. I see bupati, Saya melihat wali kota, bupati, and I see them giving you properties for ministry. They're giving you Saya melihat properties for ministry. mereka memberikan properti untuk pelayanan. Amen. Receive now. Receive I now. receive, Terima Lord sekarang, Jesus. terima sekarang. I receive. Receive Amen. now. Receive now. I receive, Father. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Pastor, you are blessed. You are Pak blessed. Pendeta, engkau diberkati. You are blessed. You Engkau are diberkati. Hallelujah. Amen. Do you take people to Israel? Bapak bawa tim ke Israel juga, Pak? Belum. Belum, not yet. I see in the realm of the spirit, I see about 50 people you are taking to Israel. Saya melihat di Amen. alam roh ada 50 orang Bapak bawa ke Israel. Amen. Amin. Haleluya. Amin. Right in that. Ya, tulis akan terjadi.
God is going to create a trip to visit the Holy Land. Tuhan akan ciptakan perjalanan untuk mengunjungi tanah kudus. And these people will testify to you. Some of them have gone to Israel before with other people. But the people will testify to you that we have never seen this kind of experience before. Dan mereka akan bersaksi. Orang-orang ini ada yang sudah pernah pergi ke Israel sebelumnya. Tapi dengan perjalanan kali ini mereka bersaksi, wow, kami baru mengalami pengalaman perjalanan seperti ini. Yes. Amin. Haleluya. Yes. They will see Christ literally. They will see literal Christ. Mereka akan melihat Kristus secara literal, sungguh-sungguh nyata. Thank you, Lord, for this trip that you have started. Terima kasih Tuhan untuk trip ini. Thank you for Amen. this trip you have started. Terima kasih untuk yang sudah Engkau mulai Tuhan. And it's going to expand Amen. your ministry. Dan akan melebar, akan berkembang Tuhan. And your ministry. Akan berlebar dalam pelayanan. Now I see you have a vision for United States. Dan Yes. saya melihat Bapak punya visi juga untuk Amerika. Yes. China, Amerika, China dan Jepang, Jepang. and Yeah, but I'm China, Amerika, Jepang, and United Kingdom. yes. What I hear in spirit now is America. The harvest is going to explode from America. Tapi yang saya dengar sekarang untuk Amerika, penuaiannya akan meledak dari Amerika. I Amen. see invitation Saya melihat ada undangan from America, dari Amerika. from some Indonesians who are American. They're Indonesians, but they're Americans. Ya, orang Indonesia yang ada di Amerika, orang Indonesia Amerika lah. And they're going to call you for a Macedonian call. Mereka akan memanggil engkau untuk panggilan Makedonia. And there's going to be a massive move and healing of the Holy Spirit. Ada kegerakan yang besar sekali, kuasa penyembuhan Roh Kudus In the name of Jesus. I don't know. dalam nama Yesus. I don't know who you are, but I'm hearing in the spirit faithfulness. Saya tidak kenal Bapak, tapi saya dengar di alam roh kesetiaan. It's my first time of meeting you, but I'm hearing in the spirit faithfulness. Ini pertama kali saya ketemu Bapak, tapi saya dengar di alam roh kesetiaan. The Lord said, because of your faithfulness, Tuhan bilang karena kesetiaan Bapak, I am going to open doors you never imagined that can open. aku akan buka pintu-pintu yang belum pernah engkau bayangkan akan terjadi. Keep being faithful to the Lord. Tetaplah terus setia kepada Tuhan. Not to man, to the Lord. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. See the glory of God manifest in an unusual way in the next 6 months. 6 months. Engkau akan lihat 6 bulan ke depan kemuliaan Tuhan akan termanifestasi dengan cara yang tidak asing, tidak biasa. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Thank you, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Oh Jesus. Ora basyekera bakaraba. Bapak kami juga berdoa Tuhan buat Pak Hebron. Ora basyekera basyekera bokora bakara. Ora bakaraba sekera bokora. Tuhan akan bicara banyak kepada Pak Hebron. Pak Hebron Amen. adalah tiang buat negara Indonesia dan bagi bangsa-bangsa. Amen. Ora basyekera ba. Pak Hebron akan masuk ke dalam satu peperangan yang besar. Pak Hebron dipanggil bukan cuma bagi Indonesia tapi bagi negara-negara yang lain. Amin. Ora basyekera basyekera ora basyekera bakaraba. Ora basyekera. Benar yang saya lihat, Pak Hebron dipanggil untuk pergi ke Amerika, ke Jepang. Malah saya lihat Pak Hebron juga mesti pergi ke Rusia. Amin. Ora basyekera. Ada peperangan yang sangat besar di Rusia. Amin. Ora basyekera basyekera. Pak Hebron mesti Pak Hebron akan membawa satu tim untuk pergi juga ke Rusia. Dan banyak peperangan Amen. yang Pak Hebron mesti lakukan di Rusia. Jangan pernah mau kalah dengan situasimu. Karena saya melihat tepat doa ini, apa yang Pak Hebron lakukan itu menyenangkan hati Tuhan. Dan saya melihat bukan cuma ratusan, akan banyak ada. Pak Hebron akan menjadi sangat besar dan itu ribuan orang. Ora Amen. bas prepare yourself kata Tuhan. Ora bakera bas shekera bakara bakara bas kora bakara. Pak Hebron akan mempunyai banyak anak-anak rohani. Ora bas shekera bakara. Amen. Dan kau akan pergi ke bangsa-bangsa. Kau Amen. akan menuai begitu banyak hal. Ora bas shekera bas shekera. Terus bergerak. Jangan pernah give up. Terus bergerak bersama Tuhan. Terima kasih Father Lord Jesus. Kami percaya Tuhan, sesuatu yang besar sedang terjadi bagi persekutuan ini Tuhan. Kau memakai persekutuan ini Tuhan buat ke bangsa-bangsa. Bukan cuma buat Indonesia, tapi Amen. bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Father, in the name of Jesus we pray. Amin. Amen. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah melihat video klip apa yang menjadi visi misi kita dan juga penyataan Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan lain yang ada di luar Menara Segala Bangsa. Kita akan masuk dalam firman. Terima kasih untuk waktunya. Bapak Pendeta Yonatan Wirohadi boleh berkenan hadir jadi berkat buat kita. Waktu kami persilakan. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih karena Tuhan membangkitkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang dahsyat, orang-orang yang punya hati untuk Tuhan.
Dan terima kasih untuk menara doa bagi segala bangsa. Kau kirimkan Pak Hebron dari Surabaya datang ke Tangerang untuk memulai sebuah pelayanan yang bakal menjadi berkat bagi banyak orang, banyak tubuh Kristus untuk Indonesia bahkan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Mari berbicaralah dan berkata-katalah kepada kami, sebab kami ini umat-Mu yang mendengarkan suara-Mu, yang mengerti isi hati-Mu. Di dalam menara doa ini kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Wiryo Hadi. Saya menggembalakan di GBI WTC yang ada di Tangerang. Istri saya 1, anak saya 1, mantu saya 1, cucu saya 1. Mau dua ya. Ntar Agustus ini lahir cucu yang kedua. Baik, ya itu saja kenalan saya, dan I'm really amazed ya untuk saya boleh diundang karena saya tadi mendengarkan, ikutin ya, karena ini Tuhan kalau berbicara itu tidak cuma 1 atau 2, tapi ini banyak orang yang Tuhan beritahu. Hari ini saya mendengar bagaimana Tuhan bicara kepada Pak Hebron, pada hamba-hamba Tuhan lewat menara doa ini bahwa akan ada revival besar. Saudara, ini ya, revival besar ini supaya kita bisa ngeling ya, karena kita bersama-sama sedang berjuang untuk lihat besar. Jadi saya mau beritahu bahwa ini itu hati Tuhan. Jadi yang ditulis di situ ada the big fire of revival, itu adalah isi hati Tuhan di semua lini sekarang. Itu sebabnya kalau Pak Niko itu memberi nama istilah ini, atau di Empower 21 memberi istilah ini adalah Pentakosta ketiga. Apapun namanya, the big revival, pokoknya isinya adalah, yang penting kan kontennya, penting esensinya, bahwa ini akan terjadi revival yang besar. Amin, amin. Nah, karena revivalnya besar, hujan yang besar, tidak mungkin kalau hujan lebat tanpa awan gelap, saudara. Itu sebabnya, saudara, kalau terjadi awan yang gelap, nggak usah heran, gitu ya. Nggak usah heran, karena kalau saudara, kalau hujannya rintik-rintik, awan lebat, itu aneh. Tapi kalau kita merindukan sebuah hujan yang dahsyat, hujan lebat, berarti saudara juga siap dengan tanda awalnya, yaitu awan yang gelap. Dan saudara, karena tuaian akan besar dan hamba-hamba Tuhan dari banyak negara memberitahu bahwa revival yang besar ini akan dimulai dari Indonesia. Jadi Indonesia mesti ready, Indonesia mesti siap. Amin, haleluya. Pendoa yang banyak siang dan malam, bahkan saya mau memberitahu sekalian bahwa saudara ini tidak sendirian. Ini ada gelombang banyak yang di seluruh dunia sedang bergerak. Dan tanpa saudara sadari, ini kalau Roh Kudus yang bekerja, dia lintas denominasi, lintas negara, lintas agama, lintas apa saja dia bekerja. Dan jangan heran nanti teman-teman kita Kedar pun akan bergabung dalam kegerakan besar, karena amin, haleluya, membuat orang-orang Kedar yang ada di Indonesia akan menangisi teman-temannya yang lain dan memperoleh keselamatan. Nah, saudara, saya karena gereja kita ada di dalam dulu namanya UPT. UPT itu singkatan dari United Prayer Tower, atau menara doa kesehatian di seluruh dunia. Jadi yang berdoa 24 jam, tapi karena negaranya berbeda ya, ada Amerika, ada Eropa, ada Indonesia. Jadi kalau kita malam, di sana pagi. Jadi tidak ada yang berat. Menara doa 24 jam segala bangsa.
dan semua negara ikut ambil bagian, Australia, Eropa, Amerika. Saya menyarankan, karena kita ini ada dalam gelombang yang besar, saya tadi ikut dari awal ya, bahkan sebelum dimulai saya tadi udah ngintip dari awal. Karena kalau disuruh sembahyang saya senang, kalau disuruh doa saya doyan, karena gereja kita gereja yang senang sembahyang, hampir tiap hari ada sembahyang. Amin, haleluya. Nah, sekarang nanti kalau saya akan kasih linknya, kalau saudara pengen ikut ambil bagian dalam menara doa dunia, yang berdoa tentunya bermacam-macam ya. Nah, ada bagian-bagian, ada yang Amerika, ada yang Indonesia. Nah, kita nih kebagian hari gereja kita nih kebagian hari Rabu jam 5 pagi sama hari Kamis jam 4 sore sampai jam 1,5 jam kita di Kamis ya. Kenapa kok ini tadi, saya tadi setiap kali disampaikan nubuatan, visi saya tuh amin Tuhan, amin Tuhan, amin. Kenapa? Karena Tuhan berbicara yang sama. Ini banyak anak-anak saya yang para pendoa dari WTC juga saya kenalin, ada yang join, dan mereka tahu apa yang sedang kita kerjakan dan apa yang Pak Hebron lakukan ini align dengan apa yang Roh Kudus sedang kerjakan besar-besaran. Amin, haleluya. Nah, baik. Nah, saudara, saya akan mulai berbicara ini, bagian ini. Karena awan gelap yang berat, awan gelap datang, sehingga saudara dan saya ini bulan Agustus ini bagus. Saya mau beri judul Heal Our Land. Karena ini keadaan di mana tanah yang ada di Indonesia harus disembuhkan untuk revival besar. Karena dimulainya dari Indonesia, itu sebabnya Tuhan membangkitkan Pak Hebron, karena Pak Hebron orang Indonesia. Walaupun namanya Hebron, tapi haleluya. Ya. Nah, saudara, ada banyak cara atau ada banyak rahasia bagaimana cara menyembuhkan. Kalau di dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat 13-14, saudara melihat, umatku yang atas namanya merendahkan diri, lalu berdoa dan mencari wajahku. Ini yang saudara lakukan. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan yang jahat, maka aku akan memulihkan negeri mereka. Itu cara yang pertama. Jadi yang kita lakukan, kenapa muncul menara-menara doa, orang-orang yang haus, yang lapar, karena memang Tuhan merindukan kesembuhan bangsa kita di bulan Agustus ini. Kita pengen mengalami kemerdekaan, bukannya fisik, tapi kemerdekaan dari COVID-19, kemerdekaan dari tekanan ekonomi, tekanan sosial yang sangat besar, dan saya berdoa supaya Tuhan pakai. Yang kedua, kesembuhan juga bisa terjadi dalam Yeskiel pasal 22 ayat yang ke-30, saudara bisa membaca di sana bahwa kesembuhan bisa terjadi ketika dia berkenan melihat ada gatekeeper, orang yang menjaga pintu gerbang. Nah, Tuhan bilang gini, I saw a man. Jadi satu orang saja yang memiliki kualitas standing between God and our land and his land. Maka Tuhan akan membangkitkan orang yang berdiri standing in the gap between God and his land. Orang yang berdiri di antara Tuhan dan tanahnya, maka Tuhan akan memulihkan negeri mereka. Itu kedua. Nah, sekarang saya akan bicara yang ketiga. Saya akan bicara yang ketiga ya. Saya akan mulai Indonesia, kita akan memasuki 76. Memasuki ulang tahun yang ke-76 ya. Indonesia akan memulai, saya akan membicara kesembuhan bagian yang ketiga, dan saya berdoa supaya ini saudara doakan terus menerus. Indonesia akan memasuki kemerdekaan yang ke-76. 76 betul ya? 75 atau 76 ya? 76 betul. Salah itu 76. 76 perlu kemerdekaan dari COVID-19 dan krisis ekonomi yang membayangi Indonesia. Artinya memang
Ini perlu komitmen bersama untuk kita berdoa. Saya pengen kita membaca 2 Raja-Raja pasal yang kedua. Mari baca bersama dengan saya 2 Raja-Raja. Ini cara Tuhan yang dibuka dengan perspektif yang berbeda. 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Saya akan baca. Elisa menyehatkan satu daerah di Yeriko ya. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat letaknya kota itu baik, seperti Tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik. Dan di negeri itu sering ada keguguran bayi. Ada kematian ya. Jawablah, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam itu di dalamnya. Maka mereka akan membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air. Garis bawahi kata ini. Pergilah ia ke mata air dan melemparkan garam itu ke dalamnya. Serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran. Sekarang perhatikan. Dalam revival kita rindu ada kelahiran bayi-bayi rohani. Saudara, setiap kali revival, saudara bukan cuma hiruk pikuk gembiranya kita, tapi lahirnya bayi-bayi rohani. Dan kita minta kalau tanahnya itu mematikan, airnya itu membuat mati, maka saudara harus disembuhkan. 2 Raja-Raja pasal kedua ini, penduduk kota itu datang kepada Nabi Elisa dan berkata, daerah ini bagus, Indonesia ini subur, tapi airnya tidak baik, sering menimbulkan keguguran bayi atau disebut kematian. Keguguran bayi kalau di Yeriko itu lahiriah, tetapi kita sedang berbicara kelahiran bayi yang rohaniah, yaitu revival besar yang akan terjadi. Nah, apa sih yang dilakukan Elisa? Ini saya mulai mengajak saudara mengerti secara profetis apa yang dilakukan. Ini cara yang ketiga ya. Ada banyak cara menyembuhkan tanah. Ini saya bicara secara yang ketiga ya. Supaya saya sebelum bicara lebih jauh, mungkin ada yang saudara bertanya, Pak, tanah itu berbicara apa saja? Tanah itu berbicara 5 ini. Kalau saya berkata heal our land, itu artinya Tuhan itu mau menyembuhkan tanah kita. Tanah itu yang bicara apa? Satu adalah pribadi kita. Tanah itu berbicara pribadi kita. Sekarang hidup kita dari dalam tanah. Kedua, family, keluarga kita. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, tanah itu keluarga kita. Terdiri apa? Rumah kita di atas tanah. Keluarga kita berjalan di atas tanah. 3 adalah bisnis kita, pekerjaan kita. Oke. Kemudian yang keempat adalah pelayanan kita. Semua gereja, semua pelayanan yang saudara lakukan, semua ada di atas tanah. Dan yang keempat adalah kota, bangsa, dan bangsa-bangsa. Kalau Anda lihat, kalau Tuhan berkata, aku akan menyembuhkan tanah. Tanah itu bicara juga kota. Kota itu makanya Indonesia disebut tanah tumpah darah ya, tanah. Indonesia juga disebut tanah airku. Kenapa? Karena memang negara itu kalau buat Tuhan itu sebutannya adalah tanah. Oke, 5 hal ya. Elisa ini melihat gimana caranya menyembuhkan. Ini cara yang ketiga yang Alkitab tulis. Dia tidak oleh karena kematian, oleh karena air, tidak sepanjang sungai itu didoakan, tetapi dia pergi ke mata air. Pak, mata air itu bicara apa? Mata air itu pusat, saudara, pusat. Mata air itu pusat dari sebuah aliran kematian. Kan tadi menyebabkan kematian. Saudara mesti mencari pusat aliran kematiannya ada di mana. Kira-kira 8 tahun lalu
Tuhan itu menyuruh kita untuk mencari menabur garam di mata airnya. Mata air itu bicara Tuhan mau menyelesaikan masalah harus dari akarnya, dari source-nya, dari sumbernya. Nah, di mana itu sumber yang mengeluarkan air yang menyebabkan kematian, itu yang harus saudara dan saya perangi. Kira-kira 8 atau 9 tahun yang lalu, Tuhan itu berbicara kepada saya. Kamu bawa pasukan doa pergi ke Sidon. Tuhan bicara kepada saya Sidon. Sidon itu kalau di Israel ada tempat penyembahan, pusat berhala Baal masuk ke Israel. Dari mana? Dari Sidon. Sidon itu saya dijelaskan begini nih. Sidon itu adalah pusat daripada atau kota Raja Etbaal. Etbaal itu siapa, Pak? Ayah daripada Isabel. Isabel itu siapa, Pak? Istri daripada Raja Ahab. Jadi gara-gara dari Sidon itulah maka ketika Isabel ini menjadi istri dari Raja Ahab, maka penyembahan Baal itu masuk dan Asitoret masuk ke Israel. Sehingga Israel ada kegelapan yang besar dan Tuhan berkata, Elia, kalau kamu mau lihat revival, dalam sekejap orang lihat revival di Israel di 1 Raja-Raja 17 sampai 19 itu dalam sekejap, dalam sehari. Tapi saudara tahu nggak, Elia dia mesti masuk dalam peperangan di sana selama 3 tahun. Di 3 tahun dia lakukan peperangan rohani di pusatnya. Seperti Elisa, dia pergi ke tempat pusat mata air. Dan Tuhan kasih strategi ini, strategi yang ketiga, yaitu saudara dan saya mesti melakukan pemetaan sehingga kita ngerti dari mana sih aliran kematian yang masuk di Banten ini. Di Banten, karena saya ada di Banten, Tuhan percayakan Banten jadi penjaga buat Banten. Saya tanya, Tuhan di mana? Ini adalah pusat kerajaan Banten tua, di mana para gubernur kalau jadi gubernur dia sujud menyembah. Dan saya bawa tim doa dan pasukan doa yang militan, mereka pergi ke tempat ini. Dan Tuhan berkata, kamu kerjakan selama 3 tahun, kamu pergi terus bawa pasukan. Akhirnya saya tadinya cuma 10 orang, lama-lama 20 orang, lama-lama 30 orang, lama-lama karena banyak nggak bisa gerudukan supaya nggak kelihatan, saya bikin namanya peperangan doa breakthrough atau breakthrough prayer Sidon. Kalau kita pakai kata Sidon, orang lain nggak tahu, hanya kita yang tahu. Sidon itu artinya pusat, sumber. Dan saya berdoa, kalau Tuhan memanggil Pak Hebron untuk membangun ini, Tuhan akan kasih strategi-strateginya, pasti. Amin. Saudara, ini kalau Tuhan kasih beban, pasti Tuhan akan kasih tahu. Nah, ternyata saudara, wah dahsyat. Tadi itu yang Pak Hebron sampaikan, apa yang dinubuatkan, apa yang menjadi visi misinya. Saudara, gara-gara ini kadang-kadang ya, gara-gara kita dibukakan oleh Tuhan strategi ini, kita setia doa. Kita pertama kali meruntuhkan semua penyembahan berhala di sana. Orang Banten lama itu mereka stay di sana dan semua bupati itu sujud menyembah di sana. Ada batu besar yang jadi keramat dan ada kerajaan Banten yang awal di sana dan mereka masih memuja-muja di sana hingga hari ini. Dan nanti saudara yang setia melakukannya, wah banyak hadiah yang Tuhan beri. Amin, haleluya. Ada seorang hamba Tuhan namanya Nautokan, dia berkata, if you are unable to understand the cause of the problem, it is impossible to solve it. Kalau kamu tidak mampu mengerti apa yang menjadi penyebab dari sebuah persoalan itu, it is impossible, tidak mungkin kamu bisa menyelesaikan. Statement ini benar. Steve Jobs, dia bilang gini, if you define the problem correctly, kalau kamu bisa menetapkan problemnya itu secara akurat, sumber persoalan saudara secara akurat Anda temukan, you almost have the solution. Baru menemukan aja, kita udah menemukan solusi. Wow.
Nah, sekarang saya ingin sekarang kalau kita bicara, kalau tadi Banten saya bicara, sekarang saya bicara Indonesia. Kalau Indonesia ini dan bangsa-bangsa, sebab ini saya bicara di tempat di mana menara doa segala bangsa. Gimana nih kesembuhan? Kenapa Tuhan kok memukul bangsa dan bangsa-bangsa? Dan kenapa kok Tuhan memukul bangsa dan bangsa-bangsa? Dan ini yang harus saudara dan saya doakan ya. Apa sih akar sumber masalah sehingga Tuhan memukul bumi? Nah, sekarang saya nggak bicara Banten hari ini. Saya bicara bumi atau bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Saya mengajak saudara mari membaca Maleakhi pasal yang keempat. Maleakhi pasal 4. Pak Ibro nanti kalau kurang 5 menit kasih saya peringatan ya Pak. Ngalir aja Pak. Maleakhi pasal 4, saudara baca ya, Maleakhi pasal 4, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Kalau tadi saya, ini ya Elisa, dia cari ke sumbernya. Demikian juga Elia juga cari sumbernya di mana? Sidon. Elisa di mana sumbernya? Di Yeriko, di mata air. Saudara di Banten tadi, saudara saya cerita, disuruh Tuhan bertahun-tahun. Saya sudah doa di Banten tuh sudah 9 tahun kali ya. 9 tahun. Nah, Tuhan bilang sekarang strategi yang ketiga. Gimana kesembuhan bangsa-bangsa? Kita mesti lihat kalau tadi Yeriko, skopnya Yeriko jelas. Kalau tadi skopnya Banten jelas. Elias skopnya Israel itu jelas. Sekarang bangsa-bangsa. Maleakhi diberitahu. Mari baca ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan yang dahsyat. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi ternyata Maleakhi menyimpan sebuah rahasia. Dia berkata, aku mengutus Nabi Elia untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya, supaya aku jangan memukul bumi sehingga musnah. Saudara, ini saya mau saudara di bulan Agustus ini kan bulan kemerdekaan. Saya pengen supaya saudara mulai merenungkan. Kenapa sih? Ini sebenarnya Maleakhi tidak sedang bicara tentang restorasi, tetapi dia ini sedang berbicara satu hari di mana Tuhan akan melawat. Tuhan berkata begini dengan jelas. Roh Kudus yang akan melanda, Tuhan akan membangkitkan generasi Elia seperti Yohanes Pembaptis, umat yang layak sama tuh. Pasukan Kristus sama tuh. Menjelang hari Tuhan untuk apa? Untuk membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada bapak. Perhatikan ya. Sekarang ini ada dalam krisis yang besar. Kalau saudara membaca Kejadian pasal 6, maka Tuhan itu pernah memukul bumi dengan air bah karena kalau Anda baca Kejadian pasal 6, karena kejahatan manusia yang masuk di dalam keluarga. Mereka anak-anak Tuhan mengambil anak-anak dunia dan mereka mengambil semaunya sendiri sehingga terjadi pernikahan campur dan itu melahirkan orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan dan merajalela dan akhirnya Tuhan marah dan Tuhan menyesal dan akhirnya Tuhan memukul bumi. Sekali lagi Maleakhi membuka. Please kita aware, apa sih Pak yang harus kita aware? Bahwa kita ini sedang ada di zaman di mana problem keluarga itu menjadi source atau menjadi sumber dari
semua persoalan yang ada di muka bumi. Coba sekarang saya mau tunjukkan saudara. Pernikahan sejenis sekarang sudah dilegalkan di banyak negara. Saudara perhatikan, di mana negara yang melegalkan? Negara-negara yang melegalkan yang pertama kali justru negara mana? Negara Kristen. Di mana? Belanda. Lalu kemudian meluas sampai ke hampir seluruh Eropa, dan akhirnya terbang ke Amerika, dan sekarang banyak sekali yang pernikahan sejenis masuk di mana-mana. Sekarang yang mengerikan, saudara baca enggak terakhir, ada gereja di Swedia di mana pendetanya, senior pastornya ya memberkati pendeta di bawahnya yang lesbian, kawin lesbi sama wanita kawin dan diberkati di gereja. Kalau saudara melihat pemberontakan anak hari-hari ini, anak membunuh bapak, bapak membunuh anak, begitu besar. Kenapa persoalan ini begitu berat? Oleh karena ini kuncinya. Semua masalah dan kriminalitas yang terjadi di satu kota di seluruh dunia, source-nya adalah oleh karena lahirnya fatherless generation. Ini saya berdoa supaya kita mulai mengerang, meminta Tuhan supaya Tuhan bisa menyembuhkan bumi lagi. Amin, haleluya. Rick Johnson dia pernah berkata begini, as a father, we have the power to impact generation of life. Make sure your impact is a positive one. Seorang bapak itu mempunyai kekuatan untuk memberikan impact kepada generasi, kehidupan generasi. Tapi dia ingatkan, pastikan bahwa semua impact yang kita buat, baik dan buruk, itu bisa terjadi karena kamu punya pribadi seorang bapak. Tapi dia bilang the impact must be the positive one, yang positif, impact yang positif. Kenapa sih ayah kah disebutnya hati bapak-bapak? Kenapa enggak hati ibu kembali ke anak? Kenapa hati bapak-bapak? Karena hati ibu itu automatically sayang sama anak. Karena apa? Karena ngandung, ada sedarah, ya, ada ikatan. Nah kalau ayah itu sebenarnya sebagai sumber ya. Ayah itu kalau saudara membaca bahasa Ibraninya dipakai kata aba atau ab atau abba. Artinya bukan laki-laki, father itu bukan laki-laki, tetapi artinya aba. Artinya apa? Sumber atau penopang, sustainer. Sumber, source. Kalau dia sumber, kalau dalam bahasa Grekanya adalah pater. Ini istilah dipakai di Katolik yaitu romo, pater. Itu juga artinya sama. Pater atau dalam bahasa Grekanya sumber atau source atau pemelihara atau nourisher. Jadi kalau ayah atau aba itu ada sebuah fondasi, dia harusnya di bawah, bukan di atas. Dia harusnya menopang semua yang ada di atasnya, yaitu siapa? Istri dan anak-anaknya. Dan Tuhan pengen, saudara, ini mulai dari para laki-laki yang ada di tempat ini, menyadari sungguh, dan kalau kita sudah mulai menjadi bapa bagi keluarga kita, berarti saudara menjadi bapa bagi kota kita. Saudara diberi beban oleh Tuhan untuk kota. Dan nanti saudara kalau semua laki-laki kembali seperti itu, Tuhan bilang, aku akan mencurahkan rohku kembali dan mendatangkan revival besar dan menyembuhkan mereka. Amin, haleluya. Saudara bayangkan Israel itu bisa mengalami pertobatan dalam sekejap. Begitu mereka lihat api turun, langsung seketika mereka bertobat dan revival terjadi. Makanya Yesaya berkata, bisakah satu bangsa dilahirkan semalam? Jawabannya bisa. Bisakah revival bangsa-bangsa dilakukan oleh Tuhan semalam? Jawabannya bisa. Amin. 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 Itu sebabnya menara doa ini dibangkitkan
terus-menerus dari bangsa ke bangsa, dari waktu ke waktu Tuhan taruh. Kalau tanya Pak Hebron, apa untungnya Pak Hebron membangun menara doa? Coba saudara, ada orang yang dibawa Tuhan supaya ngerti kemana Tuhan mau. Apa untungnya? Sok nanti saudara tanya sama Pak Hebron deh. Kenapa kok dia diberi beban oleh Tuhan sedemikian besar? Lagi pula kalau orang melakukan bisnis masih ada untungnya, cuannya masih ada. Kalau bikin menara doa, apa untungnya Pak Hebron? Tapi kenapa kita lakukan? Karena kita sedang menanti satu kesembuhan. Saya sebut kalau kesembuhan itu artinya kesembuhan total yang tadi. Ketembuhan dari tanah. Tanah itu yang kelima tadi. Pribadinya sembuh, mengalami keselamatan, keluarganya, bisnisnya, pelayanannya, kotanya, bangsanya, bahkan bangsa-bangsa. Apakah saudara rindu lihat revival besar di bangsa-bangsa? Amin, amin, amin. Amin. Ayo, kalau kita rindu, jadikan ini menjadi pokok doa di setiap menara doa. Setiap Amin, amin. kali saudara doa, tadi ya saya baru bicara 1, 2, banyak dibicarakan 1 dan 2. Nanti lain kali kalau kita mau lihat, ada banyak caranya Tuhan menyembuhkan satu bangsa. Tapi saya cuma bicara bagian yang ketiga aja, 1. Yaitu menyembuhkan dengan mencari source atau mencari akar. Ternyata Tuhan pernah bilang, aku akan pukul bumi kalau bapak-bapak tidak berfungsi. Aku akan hajar bumi kalau bapak-bapak tidak berfungsi. Akibat bapak-bapak tidak berfungsi, anaknya memberontak. Anaknya, dari mana sih lesbi, dari mana? Dari mana sih gay, dari mana? Dari mana sih LGBT, dari mana? Dari semua lahirnya dari sebuah fatherless generation. Dan Tuhan sekali lagi dia ingin memukul bumi. Saya kadang-kadang ya, mungkin sudah berkata gini, oh iya Pak, memang banyak anak yang yatim. Ini saya tidak lagi ngomong yatim, kalau dia mati bapaknya karena COVID ya sudah. Tapi ini Tuhan sedang berbicara, ada bapaknya tapi anaknya kayak anak yatim. Gak berfungsi bapaknya. Itu yang harus kita doakan. Itu sebabnya, saudara, dalam Kejadian pasal 2 ayat 18, Alkitab nulis gini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Kenapa kok laki-laki ya? Kenapa nggak disebut wanita? Yang diperintah kok laki-laki akan meninggalkan ayahnya. Karena kalau istri, begitu dia meninggalkan ayahnya, dia dapat ayah yang baru. Yaitu siapa? Ya ayahnya bagi anak-anaknya, yaitu suaminya. Tapi kalau laki-laki udah berani keluar dari rumah ayahnya, dia harus menjadi ayah, menjadi source, menjadi sumber. Kenapa sih banyak orang cerai? Kenapa sih banyak istri menyimpang? Karena dia tidak menemukan father. Dia hanya menemukan laki-laki yang kawin dan punya anak banyak. Tapi dia nggak menemukan father, source, sumber. Ingat ya, father dari kata Abba atau Bapa atau father atau pater. Sama tuh. Artinya source, sumber. Oleh karena itu saudara, Tuhan mau mengingatkan kembali kalau ini sumber, ini sama seperti mata air tadi disuruh cari sumbernya, kita mesti cari sumber dari penyebab persoalan. Dan sekarang saya mau beritahu nih, saya buka sedikit ya. Dulu orang mengira LGBT itu kelainan. Saya mau beritahu, LGBT ini adalah sebuah movement. Kenapa nih movement? Karena mereka ini dibiayai ya, dibiayai oleh organisasi yang uangnya unlimited dan uangnya besar sehingga mereka bisa masuk ke bangsa-bangsa. Bangsa kan sekarang itu ya bisa menerobos masuk ke PGI. Coba, kenapa yang diserang Kristen kok bisa masuk? Why? Saudara mesti berdoa lah, serius ini.
untuk Indonesia. Awan gelap ini serius di Indonesia. Amin. Dan saudara, kalau sampai ada pendeta di PGI yang bisa menerima paham LGBT, dan gereja-gereja lain nanti yang menentang disebut artinya tidak punya kasih, ya. Kalau menentang itu artinya tidak mengasihi, dan itu nanti akan menjadi perdebatan. Sekarang sudah menjadi masuk perdebatan dan pembiayaan sekarang, bahkan WHO, Organisasi Dunia apa? PBB itu sudah membuat satu badan untuk negara-negara lain menerima LGBT sebagai bagian daripada human right atau hak asasi manusia. Nah, saudara, pada waktu manusia keluar dari rencana Tuhan yang semula, maka ini yang menghancurkan bangsa-bangsa. Kenapa sih masalah banyak terjadi? Karena banyak peran daripada Bapak ini hilang. Masalah apa sih yang terjadi? Istri cerai. Coba saya tanya, di kota kita ada nggak istri diceraikan suaminya? Banyak yang begitu. Banyak. Ya? Di konseling ketemu banyak. Tuh. Pendeta ada nggak Pak yang menceraikan istrinya, Pak? Ya, banyak juga saya lihat. Oh, coba. Kata Pak Hebron banyak. Jangan bilang banyak lah Pak, ada gitu loh Pak ya. Tapi kalau bilang banyak, itu artinya serius ini persoalan. Apalagi Pak, ada nggak anak yang kesepian dan loneliness sendiri? Ada bapak ibunya tapi kesepian, ada nggak? Anak yang narkoba, anak yang free sex. Narkoba kenapa sih? Dia butuh kasih. Kenapa free sex? Ya dia butuh pelukan dari seorang ayah. Saya ngerti anak saya karena wanita. Anak saya dari sejak bayi saya peluk sampai dia anak, saya peluk sampai dia gede, saya peluk sampai mahasiswa, saya peluk. Kadang-kadang kalau di gereja dia sudah mahasiswa. Kadang-kadang kalau saya selesai khotbah dia lari minta dipeluk sama papanya. Orang-orang pelongo gitu. Anak segede gitu masih manja. Oh, bukan manja. Dia perlu pelukan untuk dapatkan kasih sayang supaya dia tidak jatuh ke pelukan laki-laki hidung belang. Betul. Jadi kalau saya lihat ada janda-janda suaminya yang meninggal, maka saya itu perhatikan anak janda-janda. Anak-anaknya pasti saya pelukin dari kecil-kecil, saya pelukin. Supaya apa? Supaya mereka rasakan kasih Bapak. Kenapa ada free sex? Karena masalah ini, saudara. Ini benar-benar serius. Itu sebabnya, saudara. Setelah dia punya suami, saya sudah bebas dari pelukan. Gantian suaminya yang meluk dia karena dia punya ayah yang bisa menyalurkan kasih. Tapi bapak-bapak mesti peluk anakmu, jangan baru SMP aja udah geli meluk anaknya. Udah gede kok, geli. Apaan geli? Itu anakmu butuh covering, butuh cinta, butuh kasih. Amin. Bapak-bapak, nih yang di sini dulu deh. Tapi kok banyak ibu-ibu ya ini ya. Minimal berdoalah ya untuk bapak-bapak ya. Nanti ngomongin ya apa yang saya ngomong hari ini ya. Nah, kenapa sih Bapak bicara tentang source? Saudara, kalau mau menyembuhkan, saudara harus pergi ke pusatnya, source. Ke pusat. Dan bumi ini sedang krisis dalam ini. Itu sebabnya Tuhan akan pulihkan. Dan setan tahu strategi ini, makanya dia akan menghancurkan komunitas laki-laki supaya tidak berperan, dan peran daripada laki-laki dihancurkan sehingga keluarga rusak, komunitas rusak, kota rusak, bangsa hancur. Itu sebabnya saudara, seorang hamba Tuhan yang saya sangat respect namanya Billy Graham. Dia berkata ini, a good father is one of the most valuable asset in our society. Kalau bapaknya benar, ibu itu nggak sengsara. Ibu tuh bahagia, anak bahagia. Ibu istri-istri itu nggak usah menderita kalau bapaknya bertobat.
Bersukacitalah kalau suaminya diajak pagi hari ini mendengar apa yang saya ngomong. Supaya pertobatan, ya berbahagialah istri yang mengajak suaminya berdoa pagi ini. Kalau yang tidak gimana Pak? Tanya Bapak Hebron. Yang enggak gimana Pak? Ya. Yang enggak gimana? Tanya Pak Hebron tuh. Nanti minta rekamannya sama Pak Hebron. Karena Pak Hebron yang mimpin, jadi Pak Hebron harus bertanggung jawab dengan bapak-bapaknya. Nah, saudara, statement saya yang terakhir. Bagaimana dong Pak? Bagaimana Pastor Hebron kalau tidak ada suami saya? Itu ada yang tanya tuh Pak. Pak Hebron bertanggung jawab nih, karena dia yang ngundang saya ya. Bukan, jadi dia harus tanggung jawab nih. Sekarang perhatikan statement saya yang terakhir. Saudara pernah nggak berpikir, Yesus waktu dia datang ke muka bumi ini, dia ingin menyelamatkan dunia. Apa yang dia kerjain? Dia memuridkan. Siapa yang dimuridkan, saudara? Anda perhatikan, 12 murid, nggak ada yang cewek. Saudara pernah mikir nggak kenapa? Karena dia tahu laki-laki itu source. Laki-laki brengsek, maka keturunannya brengsek. Makanya ini laki-laki mesti dibenerin. Amin. Betul. Amin, amin. Dan Yesus tahu itu. Yesus tahu, ngerti itu. Makanya yang dimuridkan pria-prianya. Berbahagialah para suami yang mendengarkan kebenaran ini. Kau itu salah satu pegang kunci para suami. Amin. Nah sekarang gimana Pak, saya yang mendengar wanita. Ini makanya Pak Hebron kasih menara doa, supaya saudara bisa mengerang bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk menyembuhkan kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa. Saya pengen berdoa buat saudara. Sebelum saya serahkan Pak Hebron untuk saudara berdoa syafaat, mari angkat dua tangan. Saya pengen impartasikan hati Tuhan ini kepada saudara, supaya saudara saudara bisa mengerti hatinya Tuhan dan berdoa bersama-sama. Urisun takariana kuria Tuhan ya sotalia tukiaru kamu syakaralabata. Tuhan, aku melepaskan Tuhan pengurapan roh doa syafaat buat umatmu, dan aku melepaskan buat para pria supaya mereka menjadi source, sumber, dan bertanggung jawab atas panggilannya sebagai pria, sebagai sumber, sebagai laki-laki. Aku melepaskan urapan ini Tuhan, supaya mereka sanggup menjadi bapak-bapak dan kembali kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka bisa kembali kepada bapak-bapak. Berikan roh syafaat kepada semua para wanita, supaya para pria bisa kembali. Sebab Tuhan, Kau jangan memukul bumi lagi. Tuhan, kami rasakan bagaimana COVID-19 telah merusak, menghancurkan, bahkan membunuh begitu banyak orang. Dan ini waktunya Tuhan, kami yang tersisa, kami yang masih ada, Kau beri kesempatan kami hidup, kami akan bersyafaat supaya pencurahan Roh Kudus besar-besaran akan terjadi di Indonesia, bahkan bangsa-bangsa. Aku melepaskan Tuhan urapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan Pak Hebron. Baik, terima kasih untuk hambanya Pak Pastor Yonatan Wirio yang sudah jadi berkat pengajaran yang luar biasa, memperlengkapi kita para tentara doa supaya kita lebih tepat sasaran lagi dalam berdoa untuk kesembuhan negeri kita dan juga bangsa-bangsa. Saya minta doa, Pak Wiro bisa doain saya, silakan Pak, sebelum kita masuk perjamuan kudus. Haleluya. Ora lama syidikana ralabu syidikana ralabu takara nabu shantakara lapa. Tuhan, di waktu seperti ini Engkau telah mempersiapkan Pak Hebron jauh-jauh sebelumnya untuk dia prepare menara doa bangsa-bangsa. Aku melepaskan Tuhan ketajaman mengerti isi hati Tuhan. Amin. Supaya Engkau terus tuntun Pak Hebron apa yang harus dilakukan. Sebab dia berjalan lain dengan apa yang sorga sedang kerjakan. Amin. Kau memberitahukan kepada banyak bangsa-bangsa, banyak nabi-nabimu, meneguhkan bahwa gerakan pencurahan Roh Kudus besar-besaran
akan terjadi. Pentakosta yang ketiga akan terjadi. Amin. Pencurahan Roh Kudus besar-besaran yang terbesar dan yang terakhir akan terjadi. Amin. Itu mengakibatkan pertobatan besar-besaran. Aku berdoa secara lindungi, jagai, beri strategi supaya makin tajam. Amin. Pelayanan ini makin hari makin tajam, dan kami percaya Tuhan makin banyak orang yang mengerti isi hatimu dan akan bergerak bagi kerajaan. Beri kemampuan, beri kekuatan. Amin. Tuhan, aku minta keluarganya kau lindungi, kau jagai, supaya dia terus bisa memimpin gerakan ini. Menara doa bagi segala bangsa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sekarang Bapak Ibu kita akan masuk ke dalam penyataan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan penyataan Tuhan pada waktu pujian dan penyembahan tadi, mungkin boleh disampaikan untuk menjadi kesaksian bagi kita semuanya. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada, ada? Ya, Bu Deborah Lenda. Silakan Bu. Silakan tadi dalam pujian penyembahan, saya mendapat sebuah penglihatan, ya, sebuah pernyataan bahwa waktu menyembah tadi, bahasa roh, memuji, menyembah, tiba-tiba di depan saya Tuhan tunjukkan sebuah bukit batu begitu. Jadi batu tinggi, kemudian di atas batu itu datar, ya. Di puncak itu datar, dan saya melihat ada orang-orang di sana. Lalu saya terus bertanya kepada Tuhan, apa arti pernyataan ini, dan Tuhan ingatkan saya berbicara di firman Tuhan di Matius pasal 17. Dan satu kata itu seperti apa yang Petrus katakan, betapa bahagianya kami ada di tempat ini, gitu. Jadi waktu dalam penyembahan tadi, suara ini kuat sekali, dan saya tahu firman Tuhan itu ada di Matius 17. Betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Lalu Tuhan diimpresi roh saya, Tuhan berkata bahwa kamu harus selalu berada di mana aku berada, kamu juga harus ada di situ. Gitu. Jadi Tuhan memesan begitu kepada kita untuk selalu ambil kairosnya Tuhan gitu. Jadi kita jangan cuek, jangan apa gitu. Pokoknya sebisa mungkin Tuhan katakan bahwa di mana aku ada, kamu harus ada di situ, kata Tuhan. Baru karena kalau aku ada, kamu ada di situ, kamu akan aman gitu. Kamu akan terlindung, kamu akan pokoknya tangkaplah bahwa aku ada, kamu harus ada di situ, ya. Hanya itu aja pesan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk Ibu Lenda. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pernyataan Tuhan? Ya, silakan Ibu Maria Labora. Iya, saya bersyukur, ya, untuk satu hal secara khusus buat Pak Hebron, ya. Belum lama saya mengenal Bapak, tapi banyak hal yang Bapak sudah berikan kepada hidup saya. Saya bersaksi, dulu saya tidak mengerti tentang apa-apa, tapi sejak Bapak bina saya banyak hal. Ketika Bapak mengurapi saya, bernubuat bahwa di tanganku ada kesembuhan, ternyata itu betul, Pak. Saya tangkap itu semua. Beberapa hari terakhir ini tidak pernah saya menyangka banyak sekali Tuhan kasih saya jiwa-jiwa yang sakit. Dan ketika saya mendoakan itu, setiap saya melihat orang menangis, hati saya seperti menangis, seperti nggak kuat gitu, ya. Seperti kejadian Shirley itu, saya nggak tahu kenapa Tuhan bawa saya ke Shirley, dan sampai malam ini, sampai hari ini Tuhan selalu tempatkan Shirley di hati saya. Seakan-akan Tuhan berkata begini, katakan kepada Shirley bahwa dia akan hidup gitu. Nah, ketika saya tilas balik kepada pertemuan saya dengan Pak Hebron, persis seperti apa yang dikatakan Bapak Pendeta tadi, di dalam Pak Hebron ada tanggung jawab yang besar buat domba-dombanya, dan saya salah satu domba yang Bapak berikan kekuatan itu. Dan saya nggak tahu seperti apa yang mengucapkan terima kasih bisa bertemu dengan Bapak dan connect dengan bahasanya Ibu Lenda. Ketika kita
ada di sini memang kita bersuka cita. Banyak penglihatan yang saya bisa rasakan gitu. Saya bisa melihat langit terbuka, dan saya bisa melihat ada api dari langit yang terbuka, orang berbondong-bondong. Artinya sama seperti misinya Bapak. Saya percaya di dalam MDSB akan ada terjadi lawatan Tuhan besar-besaran. Itu saya lihat dengan mata waktu jam 12 malam saya berdoa di menara doa, itu langit terbuka, besar-besar langit terbuka, dan itu ada api, ya, ada api. Dan tadi malam juga tepat jam 12.00 saya dengan teman-teman, tiba-tiba Tuhan juga memberikan satu ayat yang luar biasa di hari ulang tahun saya, ya, hari ini itu persis sama dan tidak kebetulan. Saya lahir di tanggal 9 bulan 8 dan saya dapat pengkhotbah 9 bulan ayat 8 yang berkata, biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Artinya nubuatannya Pak Hebron terhadap hidup saya ternyata semuanya. Tadi malam saya menangis, Tuhan, Pak Hebron Tuhan pakai untuk memperkatakan nubuatan kepada hidup saya. Saya percaya Pak, badai pasti berlalu. Saya akan berdiri di atas badai seperti yang Bapak bilang. Jadi ini kesaksian hidup saya. Saya berterima kasih seperti Ibu Lenda tadi bilang, inilah tempat yang membuat bersuka cita. Ketika ada di menara, ketika ada bersama dengan Pak Hebron, kita akan mendapat urapan. Dan saya sangat sepakat dengan firman tadi. Terima kasih Pak Hebron, terima kasih, Tuhan berkati Bapak panjang umur, Tuhan memberikan hikmat sehingga Bapak akan berkata-kata luar biasa untuk jemaat-jemaatnya Bapak. Shalom. Amin. Amin. Terima kasih Bu Maria Labora. Selamat ulang tahun hari ini. Ya, terima kasih. Ya, Ibu Nova, silakan Bu. Shalom. Shalom. Yang terkasih, saya akan berbagi berkat, saya akan bersaksi. Puji Tuhan, anak saya Lintang semakin dekat sama Tuhan. Dia sering menemani saya walaupun tidak full, soalnya dia juga daring. Tapi saya puji Tuhan, dia menemani saya di samping saya. Dan terlebih lagi, kapan hari itu kita sharing ya, kita curhat. Kadang saya, ayo Nduk, kita berbicara seperti kawan, seperti teman, bukan anak seperti ibu, saya gitu. Dia bilang begini waktu itu, hari apa ya kalau enggak salah itu Jumat apa Sabtu ya. Waktu itu kita duduk-duduk di depan, dia bilang begini, Bu, temanku itu waktu ibu doa pagi atau sore, itu kan saya putar kencang-kencang Bu HP saya itu. Dia kan biasanya belajar, terus daring di atas gitu. Bu, temanku itu bilang gini, loh ibumu itu ngapain doa? Kok doanya setiap hari? Iya, ibuku setiap hari. Ibuku ingin lebih dekat sama Tuhan, katanya begitu. Wih, luar biasa ya. Ikut apa itu Zoom? Katanya anak saya begitu. Terus gini, enak ya jadi orang Kristen itu, katanya dia itu begitu. Kenapa? Terus saya bilang gini, itu yang temanmu itu cowok atau cewek? Kayak gitu. Cowok Bu, suka sama kamu kali, kayak gitu. Enggak Bu, kita bersahabat. Dia anaknya pejabat Bu, katanya begitu. Terus dia bilang gini Bu sama aku kepingin loh punya pacar itu orang Kristen, katanya gitu. Enak mungkin ya, aku mau loh ikut jadi orang Kristen, katanya gitu Bu. Loh, kamu itu gimana sih? Iya, aku ini nggak bisa loh, walaupun aku Muslim, aku tuh nggak bisa doa itu aku nggak bisa, sholat pun aku nggak bisa, katanya begitu. Terus saya gini, ya udah, kamu dengerin gini. Nggak mau Bu, nanti aku dijadikan peluk. Enggak, kamu itu sama Tuhan mungkin dipakai untuk mencari jiwa-jiwa, saya gitu Kak. Terus takut aku Bu, enggak, nanti dibantu sama ibu, katanya gitu. Jadi selama saya ikut doa pagi, sore itu ternyata juga teman-temannya Lintu pada dengar. Ya juga itu senang katanya, orang Kristen tuh begitu ya, katanya. Damai kalau lihat ibumu doa, ikut doa itu, gitu katanya.
Terus puji Tuhan, Haleluya. iya, saya juga masa sendok, iya Bu, temanku tuh pada gitu, luar biasa ya itu. Amin. Ibumu dipakai katanya gitu, adem pokoknya kalau lihat ibumu doa-doa gitu, nyanyi-nyanyi gitu. Karena saya mesti kalau penyembahan kewenceng gitu toh Bu, walaupun kadang-kadang tutup kamera itu kewenceng gitu. Jadi didengar sampai di kamar, sampai di atas gitu. Ini tadi juga begitu. Bu, temanku dengar Bu, biarin enggak apa-apa, ibu mau cari jiwa kayak gitu. Terus saya minta doanya, kan suami saya itu mulai COVID pertama itu kan dia satgas COVID. Terus dia mungkin dipakai Tuhan itu untuk masyarakat ya. Jadi kemarin ada vaksin massal di daerah kami. Jadi puji Tuhan, suami saya minta sama komandan, Tuhan saya minta kuota untuk orang-orang yang tidak bisa online, yang mereka itu gaptek. Puji Tuhan dikasih kuota kemarin, puji Tuhan dipakai. Jadi tetangga-tetangga yang gaptek, terus orang-orang luar kota itu dipakai. Jadi kemarin itu tempat kami itu ruame, banyak orang yang minta brosur. Saya juga ketakutan kan, takutnya gini, nanti suamiku tertular, gini. Tapi ada suara Tuhan, enggak, suamimu akan kuproteksi dari imun surgawi. Saya mohon, saya doa sama Tuhan gini, Tuhan, suamiku dipakai Tuhan untuk pelayanan masyarakat. Kalaupun didobel untuk pelayanan Tuhan, mungkin luar biasa mungkin saya begitu. Saya minta hikmat Tuhan, minta doanya Bapak Ibu di sini, Pastor Hebron sebagai kepala di sini. Saya minta suami saya juga dipakai Tuhan untuk pelayanan masyarakat, lebih-lebih untuk pelayanan Tuhan. Saya minta terima kasih dukungan doa untuk keluarga kami semakin dipulihkan buat Tuhan dari melalui Pastor Hebron. Pelan-pelan itu dan pasti terjawab benar. Amin. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa memberikan kekuatan, memberikan kabar sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nova dan keluarga ini pakai Tuhan luar biasa.